Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam bincang-bincang silaturahmi karena ini adalah malam Ahad, malam weekend lah. Maka kita mungkin bincang-bincangnya santai saja, rileks saja begitu, sambil kita meraup ilmu yang akan diajarkan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi wasilah kepada kita untuk mengenal agama ini, agama yang rahmatan lil alamin, karena memang Nabi adalah seorang yang memberi rahmat. Innama bu'itsu rahmatan wa lam ub'ats la'anan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa aku ini diutus untuk memberikan rahmat. Senada dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pemberi rahmat, bukan sebagai bangsa, sebagai penganut agama yang suka mengutuk. Walam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk menjadi atau bagi umat yang suka mengutuk. Pada kesempatan ini kita pada momen Rabiul Awal, kita alhamdulillah diberi nafas untuk menghirup nafas di mana kita bisa hidup dengan nafas itu pada bulan ini. Bulan yang sangat mulia karena di dalamnya ada terlahir sebuah manusia yang paling sempurna. Mungkin ada saja yang berpendapat Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum. Manusia biasa seperti kita, ada kesalahan, tetapi sesungguhnya di balik mungkin ketidaksempurnaan menurut orang lain itu ada kesempurnaan yang lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan atau keagungan itu terrefleksi di dalam sejarah hidup beliau, ya, di dalam sejarah hidup beliau. Jadi seakan-akan dari sebelum beliau lahir, bahkan adalah sebuah riwayat yang disebutkan bahwa aku tidak akan menjadikan alam ini kalau bukan karenamu. Itu ada sebuah riwayat katakan demikian. Laula kama khalaqtu aflaka. Kalau bukan karenamu Muhammad, maka aku tidak menciptakan alam ini. Itu mungkin sebagai bukti keagungan sebelum Nabi lahir ke permukaan bumi ini. Tetapi malam ini kita akan juga mengkaji kehidupan Nabi Muhammad, tetapi jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan perspektif Al-Quran. Maka untuk membicarakan Al-Quran ini perlu orang yang punya otoritas untuk menyampaikan Al-Quran ini. Kita tidak boleh sembarangan menyampaikan sesuatu dari Al-Quran kecuali orang yang ahli di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Kalau kita membicarakan Al-Quran, kita membicarakan tafsir, maka kita bertanya, kita mengkonfirmasi kepada ahlinya. Saya berharap dan saya juga mengapresiasi bahwa pada kesempatan ini kita kehadiran seorang yang pakar Quran, setidaknya pakar tafsir lah. Karena sudah sangat lama menggeluti di bidang ulumul Quran atau ilmu tafsir. Baiklah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa yang menjadi narasumber kita pada malam hari yang berbahagia ini. Nama beliau adalah Jufri Hasani Z. Kalau
pendidikan itu tempuh di IAIN Imam Bonjol, sekarang adalah UIN Imam Bonjol, S1 dan S2 di bidang tafsir hadis. Dan baru saja beliau menyelesaikan S3, mungkin pada tahun 2020 barangkali ya, S3-nya di bidang tafsir yang membicarakan tentang komunikasi persuasif Qurani. Beliau ini termasuk di antara tokoh lah atau orang penting. Kenapa? Karena bisa Anda cari di website Cari Ustadz. Ya. Jadi kalau mencari nama beliau ini mudah sekali, ya mudah sekali. Tinggal klik Cari Ustadz, maka akan disuguhkan kepada Anda nama beliau secara lengkap, biodata ringkas, dan beliau juga setidaknya yang terbaca oleh saya adalah tokoh Muhammadiyah. Dan kali ini beliau akan membicarakan tentang bersama, yaitu tentang Maulid Nabi dalam tafsir surah Al-Fil. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita bersama, dan kita mungkin mengambil manfaat, istifadah dari apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kami persilahkan Tengku Dr. Jufri Hasani Z, STHI-MA, untuk menyampaikan bincang-bincangnya. Mungkin lebih kurang 25 menit, Tengku. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon izin untuk screenshot slide-nya bisa ya? Bisa dijadikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dr. Asrar. Kalau saya terbaca sebagai penganut Muhammadiyah yang besar di NU, sama dengan Pak Dr. Asrar kan lahir di Muhammadiyah, besar di NU. Tapi tidak apa-apa. Ini slide-nya udah bisa tampil belum ya? Coba. Oke, ini saya kasih judul dengan tafsir surah Al-Fil, sebuah misi yang gagal. Ini biar lebih keren kan, karena malam minggu kan. Saya menjadi agak tergoda untuk membahas surah Al-Fil ini karena dari kecil itu setiap menyambut acara kelahiran Rasul itu kan selalu diceritakan bagaimana tentang peristiwa pasukan bergajah. Tapi malam ini saya ingin menawarkan dan menyodorkan beberapa pendapat para mufassir terkait dengan makna Tayran Ababil. Makanya di slide selanjutnya saya memberi itu sebuah pertanyaan, melacak sang pemusnah, membaca ulang beragam penafsiran tentang Tayran Ababil. Apakah pemahaman kita dengan Tayran Ababil seperti ini perlu kita tinjau ulang atau bagaimana? Tapi ini sekali lagi ini adalah pendapat mufassir. Secara pribadi saya agak sedikit heran juga dengan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Tayran Ababil, karena masyarakat Arab itu kan yang suka menghafal gitu kan. Masa ia peristiwa tentara bergajah yang begitu menggempar itu bisa hilang begitu saja dari ingatan masyarakat. Ini kan sesuatu yang patut juga kita telusuri. Kenapa kok bisa hilang sejarah itu? Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat ulama di situ? Ini kan sesuatu yang juga menarik untuk dibahas. Tapi biarlah itu untuk orang-orang yang lebih menguasai saja untuk membahasnya. Kalau saya kan bisanya mengupas kulit-kulitnya saja.
Oke, selanjutnya yang akan kita ini tentang tadi masa apel, ini ada beberapa yang menarik. Terdengar nggak? Soalnya di sini hujan lebat nih. Terdengar Ustaz. Bisa, Suaranya bisa didengar. ya? Jelas. Bisa, ya. Dengar dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sepintas surat ini tidak ada sesuatu yang wah gitu. Tapi kalau kita telusuri lebih mendalam, ternyata ada yang menarik dalam surat ini. Yang menarik itu yang pertama, surat ini semuanya ditutup dengan huruf lam. 4 ayat itu ditutup dengan ya dan lam, dan 1 dengan waw dan lam. Kemudian ayat ini juga dibuka dengan huruf hamzah sebanyak 2, kemudian waw, ta, fa. Kemudian banyak ciri-ciri makiyah yang ada dalam ayat ini, kemudian saja dan sebagainya. Dan mungkin itu tidak perlu kita kemudian kajian bahasa yang pertama ada kata-kata alam tara. Alif ini kan alif istifham, pertanyaan. Nah, kalau al-hamzah istifham masuk ke dalam lam, maka melahirkan makna bertemu dua yang nafi, sebagaimana misalnya yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa jika bertemu dengan dua yang nafi, maka itu bergantilah makna nafi itu menjadi ijaban, sehingga melahirkan al-istifham litakrir wa ta'jib. Artinya pertanyaan itu bukan maknanya nafi lagi, tapi untuk takrir dan ta'jib. Di sini berlaku hukum matematika, negatif bertemu negatif melahirkan makna positif. Itu Pak Sauki yang lebih paham itu. Saya matematik saya 6 dulu. Kemudian itu alam tara ya. Yang kedua tentang beda tara, basara, nazara. Tara itu kan melihat. Nazara juga melihat, basara juga melihat. Tapi kenapa kok dalam soal fil ini Allah memakai dengan kata-kata tara? Ini ada skripsi yang ditulis oleh Nur Amirah. Ini mahasiswa IIT tempat Dr. Asran mendaratkan cintanya. Basara itu melihat dengan seluk-beluk serta perincian yang bersifat indrawi dari apa yang dilihat, itu basar. Kalau nazara melihat bentuk gambaran yang dilihat, sementara kalau ra'a itu melihat disertai dengan mengetahui secara mendalam hakikat sesuatu. Jadi seakan-akan dalam surah ini Allah ingin bukan sekedar diketahui, tapi juga didalami kisah al-fil itu. Itu tara. Kemudian ada fa'ala. Ini juga menarik. Fa'ala itu kan melakukan. Amila juga melakukan. Kenapa dalam surat itu Allah memilih kata-kata fa'ala bukan amila? Ini ada tulisan yang saya kutip dari Said Mustafa Diab. Dia mengatakan bahwa dua lafaz ini amila fa'ala itu kesannya memang taraduf. Taraduf itu artinya sinonim. Tetapi ada perbedaannya. Kalau amila itu alat taris wa tamahul. Taris itu artinya sesuatu perbuatan yang membutuhkan waktu lama dan berangsur-angsur. Sementara fa'ala wa tsani yadullu ala sur'ah. Fa'ala itu melahirkan makna cepat. Jadi kalau amila itu digunakan untuk melakukan perbuatan yang membutuhkan waktu lama dan itu dilakukan secara bertahap. Tapi kalau fa'ala itu
itu perbuatan itu dilakukan dengan waktu yang singkat. Ini beberapa contoh pemakaian ayat yang dalam Al-Quran, pemakaian fa'ala dengan amila itu. Kemudian kalau dalam tafsir Al-Misbah saya baca, itu kalau fa'ala itu, kalau Allah sebagai pelakunya itu maknanya siksaan fa'ala itu. Kalau manusia pelakunya fa'ala itu melahirkan maknanya negatif. Itu beda fa'ala dengan amila itu. Ini beberapa ayat yang dimunculkan, mungkin bisa kita cek lagi nanti. Ini salah satu contohnya ya. Wallazina hum li zakati fa'ilun. Orang-orang yang dalam zakat mereka membayarkan, yang bayar zakat itu jangan ditunda-tunda, harus segera. Kemudian ada ababil. Dalam bahasa Arab berarti kelompok atau kawanan yang terpencar-pencar, yakni kawanan yang banyak. Dalam ayat ini artinya kawanan burung yang berterbangan, yang terpencar-pencar kian kemari. Kata ini tak punya bentuk kata tunggal dan terserah arti kata memperbanyak. Ini ababil. Kemudian tayran, sekali lagi dalam tafsir Al-Misbah itu dipahami tayran itu adalah hewan yang bersayap. Baik itu hewan itu berupa burung, lalat atau nyamuk. Tapi bahkan Muhammad Abdu itu mengatakan yang masuk kategori tayran itu adalah segala makhluk yang bersayap, baik itu bisa dilihat atau tidak dapat dilihat, itu tayran. Berarti tayran itu bukan maknanya burung seperti yang kita pahami selama ini gitu. Kemudian ini tafsir Kemenak, bisa kita cek nanti di tafsir Keluaran Kemenak tentang peristiwa tentara bergajah. Tetapi kita baca sepintas. Ayat pertama ini mengacu pada peristiwa pasukan gajah yang terjadi tahun 570 Masehi. Kata al-fil itu sudah dipahami oleh masyarakat Arab, tapi di semenanjung Arab binatang ini tidak banyak dikenal. Kalau di Aceh masih banyak itu. Kalau ada yang mau lihat gajah di luar kebun binatang, datanglah ke Aceh. Banyak itu. Tapi kalau Bukit Tinggi nggak ada ya Pak Yaya. Gajah nggak ada Bukit Tinggi. Terus dari uraian para mufassir dan sejarawan Arab dapat disimpulkan bahwa ketika itu terjadi pembunuhan besar-besaran oleh Nasrani oleh Zunuwaj, Raja Himyar terakhir yang beragama Yahudi. Ini berdasarkan soal Buruj ayat 4-7. Mendengar yang demikian, Raja Abyssinia setelah dihubungi untuk minta bantuan segera mengirim sebuah pasukan besar dipimpin oleh dua orang pangeran, Aryad dan Abraha sebagai wakil raja, dan pasukan ini dapat menaklukkan Yaman. Akan tetapi kemudian terjadi percecokan sampai pertarungan antara Aryad dengan Abraha yang berakhir dengan terbunuhnya Aryad. Ini maaf sebentar. Dengan demikian sekarang Yaman berada di tengah Abraha sebagai wakil raja dan gubernur di Yaman. Ia membangun sebuah katedral seperti gereja besar di Sa'an. Kalau di tagline itu San'an. Yang konon dibuat dari barang-barang mewah. Kualam dibawa dari peninggalan istana Ratu Sabah. Salib-salib dari emas dan perak serta mimbar dari gading dan kayu hitam. Tujuannya untuk mengambil hati raja, berarti sosok menyogok raja zaman Abraha ya. Atas tindakannya itu sekaligus Abraha ingin mengubah perhatian masyarakat Arab yang setiap tahun berziarah ke Ka'bah di Mekah, beralih ke gereja besar San'an itu. Karena dengan segala cara harapan itu tak pernah terwujud, maka tak ada jalan lain, Ka'bah harus dihancurkan. Didorong oleh ambisi dan fanatisme agama, Abraham mengerahkan dan memimpin sebuah pasukan besar disertai pasukan gajah yang bagi orang Arab waktu itu asing sekali menuju Mekah. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah dan dia sendiri di depan sekali di atas ekor gajah besar. Para mufasir beragam sekali mengomentari persen ini, kendati dalam garis besarnya hampir sama. Ringkasnya, setelah Abraha dan pasukannya memasuki kawasan Hijaz dan sudah mendekat Mekah, Abraha mengirim pasukan berkuda sebagai kurir. Dalam perjalanan itu mereka membawa harta suku Quraisy, di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muttalib bin Hashim,
Melihat besarnya pasukan Abraha, Quraisy tak akan mampu mengadakan perlawanan. Abraha mengirim seorang himyar pengikut untuk menemui Abdul Muthalib, pemimpin Mekah, dengan pesan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan hanya akan menghancurkan Ka'bah. Pihak Mekah tidak perlu mengadakan perlawanan. Mendengar mereka tidak bermaksud berperang, konon Abdul Muthalib pergi ke markas pasukan itu, diantar oleh utusan Abraha, diikuti oleh anak-anak dan beberapa pemuka Mekah yang lain. Melihat sosok Abdul Muthalib yang tegap besar dan tampan, Abraha turun dari tahtanya, menyambut dengan hormat dan duduk bersama-sama dengan tamunya itu. Menjawab pertanyaan Abraha melalui penerjemahnya apa yang diperlukan Abdul Muthalib dengan kedatangan itu, konon dijawab bahwa dia mau meminta 200 ekor onta yang dirampas pasukannya dikembalikan. Abraha mengatakan dia hormat dan kagum kepada Abdul Muthalib ketika melihatnya. Tetapi tidak demikian setelah diketahui kedatangannya, hanya membicarakan 200 ekor unta miliknya yang dirampas anak buahnya, bukan rumah suci yang mendasari agamanya dan agama nenek moyangnya. Kedatangannya akan menghancurkan Ka'bah tidak disinggung sama sekali. Akan tetapi Abdul Muthalib menjawab bahwa ia pemilik unta, bukan pemilik Ka'bah. Rumah suci ini milik Allah dan dia yang akan melindunginya. Abraha berjanji akan mengembalikan unta Abdul Muthalib. Konon Abdul Muthalib dan beberapa pemuka Mekah kemudian menawarkan sepertiga kekayaan Tihamah untuk Abraha asal tidak mengganggu Ka'bah. Tetapi tawaran itu ditolak. Abdul Muthalib kembali ke Mekah setelah 200 untanya dikembalikan. Abdul Muthalib dan para pemuka Mekah yang lain tidak perlu mengadakan perlawanan. Mereka percaya bahwa Ka'bah sudah ada yang menjaganya. Ini panjang kali ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad atau tak lebih dari 2 bulan sebelum itu. Tahun itu oleh orang Mekah dicatat sebagai tahun gajah dan diabadikan tonggak perhitungan sebelum hijrah. Sang pemusnah dalam kajian pakar tafsir, Hamka dalam menafsirkan Tayran Ababil berpendapat untuk tidak memersalahkan apa jenis burung yang dimaksud. Dalam tafsirnya Hamka berkata, ahli-ahli tafsir bicara macam-macam tentang keadaan burung itu. Namun apa jenis burungnya itu tidak penting kita perkajikan. Hamka melanjutkan dalam penafsirannya bahwa sebenarnya untuk menghancurkan manusia bisa menggunakan apapun atas kehendak Tuhan. Hamka memberi contoh seperti halnya ketika Tuhan berkehendak untuk membinasakan manusia dengan menggunakan tikus dan belalang yang datang berduyun-duyun memakan padi yang membuat manusia kelaparan. Berbeda dengan Hamka, Al-Maraghi lebih memilih untuk merinci apa yang dimaksud pada lafaz Tayran Ababil. Al-Maraghi dalam menafsirkan Tayran Ababil dengan berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan sesuatu yang terbang yang menyerang pasukan tentara itu sejenis nyamuk atau lalat yang membawa bibit penyakit. Kemudian Al-Maraghi mengemukakan opsi kemungkinan yang lain, yakni menyatakan bahwa bisa jadi juga yang dimaksud batu yang dilemparkan di sini adalah tanah liat yang kering lagi beracun yang diterbangkan angin. Berarti bukan burung yang membawa angin yang menerbangkan. Lalu melekat pada kaki-kaki burung ini, kemudian dilanjutkan penjelasan. Ketika tanah liat itu menyentuh tubuh, maka racun itu masuk dan berakhir dengan keguguran dagingnya. Selanjutnya Al-Maraghi berusaha mengirim opininya ke arah bawah yang dimaksud Tayran Ababil di sini adalah lalat dengan menyebutkan waqad yakunu hadza tayr min jinsil ba'ud aw zibab alladhi yahmilu jarasim ba'dal amrad. Bahwa yang dimaksud tayr di sini adalah sejenis nyamuk atau lalat yang membawa virus menyebabkan penyakit. Jelas bahwa lalat membawa banyak bibit penyakit sehingga hinggapnya seekor lalat yang bergelimang dengan basil kepada manusia sudah cukup menimpakan penyakit yang dibawanya, lalu menularkan penyakit itu kepada khalayak ramai. Karena itu jika Allah menghendaki membinasakan sejumlah besar tentara dengan seekor nyamuk saja, maka hal itu tidak begitu jauh dari kebiasaan yang berlaku. Dan ini merupakan petunjuk yang lebih kuat atas kekuasaan Allah dan kebesaran kekuasaannya ketimbang kebinasaan mereka lantaran burung-burung besar
dan hal-hal yang aneh. Juga lebih menunjukkan atas kelemahan manusia dan kehinaannya di hadapan kekuasaan ilahi. Bagaimana tidak, sedang ia adalah makhluk yang dapat dibinasakan oleh seseorang, digigit nyamuk di tempat tidurnya, dan dibuat sakit oleh hembusan angin. Kemudian Al-Maraghi melanjutkan dengan mengutip perkataan Abduh, terhadap orang yang kejam ini yang hendak merobohkan Baitul Haram, Allah mengirim kepadanya apa yang dapat menyampaikan bibit penyakit cacar atau campak yang kemudian membinasakan dan membinasakan kaumnya sebelum memasuki Makkah. Ini merupakan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada penduduk tanah haram sampai diutusnya orang yang melindunginya dengan kekuatan agamanya, yaitu Nabi Muhammad. Sekalipun azab Allah menimpa musuh-musuhnya, yaitu pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, benda yang tidak berdosa. Muhammad Abduh berpendapat bahwa akan lebih menunjukkan kuasa Tuhan ketika membinasakan manusia dengan menggunakan binatang yang kecil, lalat dan nyamuk dibanding dengan burung yang nampak lebih besar. Sedangkan sebaliknya, Sekutu berpendapat akan lebih terlihat kekuasaannya apabila dibinasakan manusia melalui kejadian yang tidak biasa dilihat oleh manusia, yakni kejadian yang bersifat supranatural. Namun di akhir penafsirannya, Quraisy mengatakan bahwa sangat sulit untuk mentarjih dari kedua pendapat tersebut. Quraisy berpendapat bahwa lebih baik terfokus pada persamaan dari kedua pendapat tersebut, yakni kejadian pada surah Al-Fil adalah bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Saya kira seperti itu tentang sekilas tentang surah Al-Fil, dengan kesimpulan yang jelas bahwa dalam buku sejarah kehidupan Rasul pun sempat saya baca, tidak saya temukan sejarah pasukan bergajah ini. Kenapa kok bisa hilang begitu? Dan juga menarik ketika Allah menghancur kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Qarun, itu hampir dengan rinci Allah jelaskan. Tapi ketika cerita tentang pasukan bergajah ini, di situ memunculkan banyak penafsiran. Dan sekali lagi, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Kenapa kok peristiwa besar itu bisa seperti lenyap dalam periwayatan di tengah masyarakat Mekah. Ini barangkali bisa kita kaji menjadi kajian tersendiri nantinya. Sekian, kita kembalikan kepada Ustadz Moderator. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambah atau meluruskan pendapat saya yang mungkin sedikit kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tengku Jufri Hasani. Mungkin ada yang perlu kita bincang-bincangkan malam ini. Silahkan kepada para partisipan, Zumiyun wa Zumiyat. Mungkin ada yang mau menyampaikan komentar atau silahkan juga kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Ada barangkali Pak Soki, ada komentar Pak Soki? Eh, Kalau komentar mungkin seperti yang disampaikan Ustadz kita tadi, bahwa yang bagian yang terakhir itu tadi saya baca seperti yang disimpulkan oleh Quraisy Shihab, apapun itu soal tafsir tentang ababil itu, intinya itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Ini sepertinya sangat menjelaskan dengan kondisi kita setelah mengalami pandemi ini kan. Mungkin saat itu ketika surat itu diturunkan, keadaan masyarakat lebih apa istilahnya, lebih rasional mungkin saat itu dengan diberikan penjelasan seperti itu. Karena seperti yang disampaikan Ustaz Jufri, kita tidak mendapati kajian-kajian yang lebih spesifik terhadap cerita Al-Fil itu. Jadi menurut saya mungkin sebagai kita yang di zaman kontemporer saat ini akan lebih sangat aman untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab itu. Dan kita juga sekarang kan sudah melihat bukti itu sendiri sekarang. Bahkan
bukan hanya lalat, kalau lalat kan mesti kelihatan, sekarang nggak kelihatan, tapi bisa membinasakan begitu, membinasakan dalam tanda kutip begitu banyak manusia ya. Begitu mungkin sekedar, komentar, eee, Pak Asrar, terima kasih. Jadi mungkin tafsir yang disampaikan oleh Tengku Jopri ini lebih diterima ya, artinya lebih logik ya. Tafsir yang ditampilkan itu sang pemusnah itu, mari rubah mindset kita ketika memahami sang pemusnah itu sebagai suatu apa namanya kelompok burung yang eh, tidak begitu jelas mungkin penafsirannya di mana gitu. Kemudian dijelaskan di dalam apa dalam uraian tadi ternyata ada penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap makna toiron ababil itu. Mungkin begitu ya. Jadi untuk di masa sekarang ini, di saat sekarang ini perlu jawaban-jawaban yang logik untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang nampak abstrak begitu pemahamannya dalam Al-Qur'an atau dalam penafsirannya, tetapi ada penafsiran yang lebih rasional begitu. Mungkin begitu ya. Silakan Pak Tengku Zulkifli, silakan Eh, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Syauki tadi. Rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Soki tadi tidak perlu kita perpanjang. Memang seperti itulah, uh, karena ilmu itu kan terus berkembang. Apa yang telah ditemukan oleh ulama sebelumnya bisa saja dibatalkan oleh penemuan ulama sesudahnya. Maka kita sebagai para pembaca ini tentu harus sedikit berlapang dada dengan keragaman penafsiran itu. Saya juga sendiri uh, agak sulit juga menerima kalau Tayran ababil itu ditafsirkan seperti burung sejenis burung walet atau burung pipit atau burung gereja yang kita pahami, yang membawa dengan 3 batu, satu batu di di paruhnya, satu dua di kakinya. Masing-masing burung itu melempar batu ke pasukan bergajah itu. Nah, batu-batu itu menjelma menjadi peluru-peluru tajam ketika yang menembus tulang dan daging pasukan bergajah. Itu agak sulit. Memang kisah dalam Al-Quran itu sifatnya itu bukan seperti sejarah, menguraikan panjang lebar dengan 5W itu, siapa pelakunya, kapan terjadinya, bukan itu. Tapi selaku pencinta tafsir, kita merasa berkewajiban juga untuk mencari makna-makna lain dengan Tayran ababil itu. Apakah Tayran ababil itu berupa virus yang dibawa oleh angin atau yang dibawa oleh lalat atau nyamuk. Apalagi memang pada saat itu sedang berkembang wabah penyakit cacar yang sehingga pasukan bergajah itu pun tidak luput dari serangan itu. Saya kira seperti itu saja. Sebelum ada ini komentar kembali pertanyaan barangkali dari Pak Soki, yang menarik bagi saya begini. Tapi kan di ujung penafsiran itu kan disebutkan itu menunjukkan kekuasaan Allah. Maksudnya begini, apapun penafsirannya terhadap Toiran Ababil itu menunjukkan kekuasaan Allah. Apakah dengan ditafsirkan Ababil seperti burung sungguhan yang membawa kerikil, bukankah Allah bisa atau mampu melakukan itu? Atau dipahami atau ditafsirkan menjadi virus yang mematikan seperti mungkin layaknya bisa kita dekatkan dengan kondisi sekarang ya. Tetapi apapun penafsirannya, bukankah itu menunjukkan kekuasaan Allah bahwa Allah mampu, Allahu apa namanya itu qadirun ala kulli syai. Jadi Allah itu mampu melakukan apapun, mau burung yang dikirim, mau virus yang dikirim itu kan menunjukkan kekuasaan Allah. Saya kira begitu ya. Nah, karena di ujung penafsiran tadi disebutkan begitu. Jangan terlalu apa namanya itu mau kita pilih penafsiran yang manapun, tapi ujung-ujungnya adalah ayat ini menunjukkan kepada kita betapa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkuasa. Saya kira gitu ya. Di sini Ya, sebelum ya oke dari Pak Soki lagi nih ada mungkin pertanyaan barangkali. Lalu pengertian min sijilnya, bagaimana Ustaz? Apa iya dari neraka sijil? Apa sijil itu nama neraka? Ya,
Mungkin Pak Asral yang bantu jawab. Kalau kita ikuti ya penafsiran Toiran itu seperti burung, memang betul burung makhluk ya seperti burung-burung yang punya sayap begitu yang terbang. Lalu sijil itu adalah bebatuan batu, maka kalau kita ikuti penafsiran seperti ini, diikuti dengan penafsiran berikutnya. Dari mana batu itu berasal? Ya, gitu ya. Dari mana batu itu berasal? Ada yang menafsirkan batu itu berasal dari neraka. Jadi dikirim dari neraka, kemudian dilemparkan begitu, yang 3 biji masing-masing burung itu, lalu menimpa tentara Abraha. Maka, tapi begini sebetulnya, yang ingin saya katakan begini loh. Eh, di dalam saya tertarik apa yang disampaikan Pak Jupri tadi, Dr. Jupri tadi, bahwa sulit menemukan cerita ini di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Betul itu, Tengku Jupri. Jadi yang saya pun mencari-cari juga itu di mana ada apa namanya itu di mana ada cerita ini ya dalam kitab Sirah Nabawiyah. Eh, jadi kita mungkin harus memilah dulu ya, memilah dan memilih mana yang termasuk mitos atau mitologi di dalam kaitannya dengan sejarah Nabi, mana yang tidak termasuk mitologi. Boleh jadi Tengku Jupri cerita tentang sijil itu dan juga burung yang dimaksudkan dalam bentuk makhluk itu, makhluk yang terbang gitu, itu bagian daripada penafsiran yang mitologis atau apa namanya, mitos lah. Karena kan banyak aspek-aspek mitologi yang diikut sertakan ya di dalam ketika kita membicarakan tentang kehidupan Nabi banyak sekali ya. Misalnya ketika Nabi itu dilahirkan ditandai dengan hancurnya, mana itu ada hancurnya kalau tidak salah istana ya, istana istana apa itu? Istana Nabi Nabi Ismail, Nabi apa ya? Sulaiman ya, kalau tidak salah. Jadi diikuti dengan kejadian-kejadian alam yang luar biasa. Nah, itu kan bisa dianggap mitologi barangkali ya. Atau dikatakan juga ada kejadian retaknya apa namanya itu? Retaknya tembok apa begitu? Saya lupa itu tembok apa itu. Dan juga dengan suasana alam yang seolah-olah menyambut kehadiran Nabi gitu kan. Nah, jadi mitos-mitos dalam tanda petik ya, mitos-mitos yang seperti ini kan selalu ini apa namanya disandingkan dengan kisah-kisah tentang kelahiran Nabi. Nah, boleh jadi kalau kita mengikuti bahwa penafsiran Toiran itu adalah burung dan burung itu membawa batu yang disebut sebagai sijil dan sijil itu diambil dari neraka untuk dilemparkan ke tentara Abraham, maka itu mungkin bagian daripada mitos-mitos atau mitologi yang coba disatukan dengan fakta-fakta yang berbicara tentang perikah hidup Nabi, apakah sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi dilahirkan. Itu mungkin ya, tapi mungkin coba barangkali Tengku Jupri bisa menjawab itu. Sijil itu apa itu? Dari neraka sijil atau nama neraka itu sendiri? Ini kalau dalam tafsir Al-Misbah saya baca itu sijil itu disebutkan 3 kali dalam Al-Quran dan semuanya itu dalam konteks siksaan ya, sijil itu. Nah, kemudian asal kata itu adalah sejalah. Sejalah itu artinya mencatat atau menulis. Dari sini ada yang memahami bahwa pada batu-batu yang dilemparkan itu sudah ada nama-nama calon korbannya gitu. Itu ada yang memang seperti itu kata Pak Kores gitu. Tapi memang lagi-lagi ini kan peristiwa yang termasuk irhas ya. Kejadian luar biasa dalam rangka kehadiran seorang Rasul Allah. Tapi tentu kewajiban kita itu adalah karena ini berkaitan dengan sejarah, kita kan masih memungkinkan untuk menelusuri jejak sejarah itu gitu. Apa peristiwa yang terjadi sekitar tahun 570 Masehi itu kota Mekah. Apakah memang datangnya kawanan burung yang menyebabkan pasukan bergajah itu hancur atau memang serangan virus yang mewabah di sekitar itu. Dari beberapa tafsir memang dipahami sijil itu adalah ada yang memahami tanah liat ada memang batu dari neraka gitu kan, macam-macam penafsirannya gitu.
Jadi kalau kita paksakan sijil itu adalah batu yang dibawa dari neraka, akan lebih sulit lagi kita memahami. Memang ada kalanya memahami Al-Quran itu kita tidak boleh pakai logika kita, cukup mengimani. Tapi gimana? Kalau saya sendiri, saya memang sulit untuk terpuaskan gitu. Nggak tahu saya orang yang susah untuk terpuaskan dengan satu pendapat gitu. Jadi ketika saya merasa tidak puas dengan itu, saya akan coba menggali pendapat lain gitu. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih cenderung mengatakan bahwa Thailand ababil itu adalah serangan virus yang ditimpakan Allah kepada pasukan berkaca itu, bukan kawanan burung yang melempar dengan batu sebagaimana yang banyak ditemukan dalam tas-tas yang lain. Saya kira seperti itu. Ya, di Zoom kita ini hadir juga beberapa orang ini karena belum menampakkan wajah barangkali. Tadi sudah ada yang menampakkan wajah, Muhammad Yahya ya. Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan. Di sini juga hadir Habib Mustafa, ada juga Arsyada, dan juga ini Ustadz Fadilah dan Ibu Ustazah Janiarni. Dokter Mungkin Yaya ada. itu dia pakar sejarah itu, Dokter Yaya. Ayo, Dokter Yaya. Oh ya, ya, ya. Silahkan, silahkan. Ada yang bisa disampaikan atau kita diskusikan, kita bincang-bincangkan malam ini. Bu Janiarni ada? Silahkan, silahkan. Ustadz Fadilah juga boleh, silahkan. Ustadz Fadilah. Oke, ada? Mungkin sambil menunggu barangkali. Kalau kita lihat tadi sejarahnya ya, ini sejarah nih, bahwa memang ada ambisi, ambisi yang coba untuk apa namanya digulirkan lah oleh Abraha ya, ketika ada rasa dengki atau iri begitu ya. Kenapa lebih ramai dikunjungi itu adalah Ka'bah. Kalau kita ketahui Ka'bah itu kan atau Masjidil Haram ya. Masjidil Haram itu kan tempat ibadah. Dan di sini tadi disebutkan bahwa Braha di Yaman itu ada dibangun katedral. Dalam bahasa Arabnya barangkali kanisah. Ya, ada kanisah di situ. Berarti kan ini ada kecemburuan, bisa jadi kecemburuan agama, religi, atau juga kecemburuan sosial. Karena tentu saja ketika satu tempat itu menjadi pusat kunjungan, maka tentu banyaklah apa yang terjadi, apa artinya, mempengaruhi terhadap kemajuan tempat itu. Ketika banyak yang mengunjungi ya, berbeda dengan tempat yang jarang dikunjungi, maka mungkin tempat itu tidak kurang ada efek kemajuannya di situ. Jadi kita melihat kalau dari aspek religinya, dari aspek agamanya kelihatannya ada kecemburuan keagamaan ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Tengku Jufri bahwa ada kecemburuan bahwa kenapa tidak orang berhaji itu orang Arab ya, orang Arab berhaji itu tidak ke Kanisah saja. Kenapa tidak kenapa tidak ke Kanisah gitu? Kenapa ke Ka'bah atau Masjidil Haram? Eh, Kalau kita lihat ini kan mirip-mirip ya apa yang kita alami sekarang ini. Jadi ada juga kecemburuan antar rumah ibadah begitu. Ada kecemburuan di antara rumah ibadah. Jadi saling membanggakan rumah ibadah masing-masing. Saling membanggakan rumah ibadah masing-masing. Mungkin saja, mungkin saja boleh jadi tindakan-tindakan teror misalnya atau radikal itu yang lebih banyak menyasar gereja itu mungkin menurut saya itu juga ada efek karena bangga-bangga dengan rumah ibadahnya. Jadi mungkin ada sekelompok muslim lah kita sebut begitu atau orang yang mengaku muslim dia bangga dengan rumah ibadahnya atau agamanya begitu ya. Lalu dia melakukan tindakan-tindakan teror dan sebagainya itu di rumah ibadah orang lain. Nah, bukankah misalnya dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tokoh yang
lahir dan berkembang dan maju, atau kita sebut saja tumbuh dan berkembang tokoh itu di gereja. Misalnya Maryam, Maryam itu. Maryam kan memang tumbuh dan berkembangnya di gereja. Kenapa saya sebut gereja? Karena di tafsir itu disebut kanisah. Ya. Kanisah inilah yang menjadi persoalannya kan. Kenapa tidak di masjid gitu ya? Kenapa tidak di masjid? Mungkin jawaban simpelnya di zaman Maryam tidak ada masjid, yang ada kanisah atau gereja. Nah, jadi menurut saya tidak perlulah bangga-bangga dengan rumah ibadah itu ya. Tidak perlu berbanggaan dengan rumah ibadah. Akibatnya nanti kita fanatik kepada rumah ibadah kita. Jadi kita harus menganggap bahwa apakah itu masjid, apakah itu kanisah, apakah itu kastel, atau apakah itu apa kelenteng kalau untuk agama lain begitu. Itu saya kira kita harus hormati bersama. Kita harus hormati. Bukankah di dalam Al-Quran eh, kita juga diingatkan oleh Allah bahwa kalau tidak karena rahmat Allah, tentu akan hancurlah masjid-masjid, gereja-gereja, sinagog-sinagog yang ada di permukaan bumi ini. Kalau bukan karena rahmat Allah. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada eh, yuzkaru fi hasmullah. Karena di dalamnya itu disebutkan ada zikir-zikir di rumah-rumah ibadah itu. Di gereja ada zikir, di masjid ada zikir, di sinagog ada zikrullah, maka kita harus saling menghormati. Nah, jadi ini menjadi apa namanya? Menjadi contoh yang buruk bagi umat belakangan bagaimana tindakan seorang Abraha itu, tindakannya itu mengakibatkan apa namanya itu berefek negatif kepada orang-orang setelahnya ya. Contoh negatif bagi orang yang membangga-banggakan rumah ibadahnya sampai kan peristiwa ini menjadi mungkin menjadi ibarah bagi kita untuk jangan terlalu bangga atau jangan fanatik terhadap rumah ibadah. Saya kira itu yang mungkin eh, hal lain ya yang bisa kita kuliti atau bisa kita ambil manfaatnya dari kisah Abraham ini. Mungkin ada yang mau memberikan apa? Silakan komentar atau bagaimana? Atau ada tanggapan Tengku Jupri tentang Saya yang bangga-bangga bertanya dengan rumah ibadah ini. Jadi orang yang dari punya masjid bangga dengan masjidnya gitu. ini ada pertanyaan dari Arsyada nih. Kalau dari Oh iya neraka iya apa iya, bisa silakan. diterima Iya, iya. sesuatu yang ada di dalam alam gaib bisa muncul di alam nyata gitu. Mungkin nggak burung itu menjemput batunya itu memang dari neraka tuh. Neraka itu kan alam gaib. Ini menarik juga ini. Kalau kita apa uh, mengikuti penafsiran sijin itu Dari neraka apa ya. batu dari neraka sijin. Iya. Silakan. Itu Iya. tuh tentu ada efeknya ke sana gitu. Kalau kita memang memahami burung-burung itu membawa batu dari neraka gitu kan. Berarti neraka itu sudah beroperasi pada waktu itu agak sulit juga kita memahami jadinya gitu. Kalau saya pribadi, kalau memang uh, kita mengikuti pendapat Tairan Ababil itu memang jenis burung yang kita pahami sekarang ini, maka batu yang dibawanya itu bisa saja batu yang ada di alam ini sama dengan peristiwa surganya Adam jadinya gitu kan. Apakah Adam itu memang berada di surga yang kita pahami tempat Jannatul Naim itu atau salah satu tempat yang ada di dunia ini kembali ke sana gitu. Jadi bagi orang yang bersikukuh dengan pendapat tekstual, mereka akan tetap memahami surganya Adam itu adalah memang surga yang akan ditempati orang beriman nantinya. Tapi bagi kalangan lain, surga itu adalah salah satu tempat yang ada di dunia. Begitu pula dengan sijil ini. Kalau bagi mereka yang bersikukuh mengatakan bahwa itu adalah memang batu dari neraka, ya kembali kepada semuanya adalah kekuasaan Allah. Allah berkuasa apa saja yang mau dilakukan. Tapi kalau kita mengikuti sedikit ilmiah, mungkin kita akan memahami boleh jadi batu itu adalah salah satu uh,
batu yang ada di dunia ini yang memang sengaja dipersiapkan untuk menghancurkan pasukan bergajah. Tapi ini apa ya, pendapat pribadi saja ya, tanpa dasar. Di dalam Al-Quran itu Yang lain. ya ada disebut juga itu Tengku bahwa memang kan dua saja itu bahan bakarnya neraka itu. Kalau dianggap sudah ada, yaitu waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu. Nah, jadi boleh jadi juga ya, kemungkinan batu yang diambil itu dari neraka, meskipun bahan bakar yang keduanya belum dimasukkan ke dalam. Jadi hanya satu bahan bakar baru yang ada di situ. Artinya mungkin sudah beroperasi, ya sudah beroperasi, tapi mungkin belum maksimal operasinya karena bahan bakarnya cuma baru satu saja, hanya batu. Nah, batu itulah barangkali yang mungkin menurut penafsirannya tadi ya, sijil minar tadi, itulah yang dilemparkan apa namanya ke tentara Abraha itu. Ini ada dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang disusun oleh Abi Qasim Husain bin Mahmud yang terkenal dengan Ar-Raghib As-Fahani. Itu dipahami sijil itu adalah hajarun watinun mukhtalid, batu atau tanah liat. Mukhtalid itu apa itu? Yang bercampur. Nggak ada disebut di sini itu batu dari neraka gitu. Saya juga bingung. Yang mengatakan sijil itu adalah batu dari neraka itu dari mana munculnya gitu. Jadi kita juga kayaknya perlu meluruskan pemahaman masyarakat tentang sijil itu. Batu dari sijil. Nah, sijil itu memang apa, neraka atau apa gitu. Karena sulit juga kita memahami kalau sijil itu adalah batu dari neraka gitu. Lagi nama neraka apa ada sijil enggak kan? Dikira bagaimana yang lain? Ya, silahkan ini siapa yang mau ikut nimbrung ini dengan kita, silahkan saja. Masih ada waktu beberapa menit lagi, silahkan. Bu Janiarni barangkali. Mungkin bisa kita apa? Ada yang bisa kita diskusikan karena memang ini kan terkait dengan itu ya, kelahiran Nabi ya. Jadi memang banyaklah yang terjadi sekitar peristiwa sebelum atau menjelang kelahiran Nabi ini. Bahkan saya melihat dalam penafsiran para ulama ya, kalau mau diberitahu nih siapa atau apa nama gajah yang dibawa oleh Abraha itu ya, menarik itu. Namanya cantik dan menarik ya, baik, namanya itu baik sebetulnya, mirip-mirip nama Nabi lah. Namanya kan Mahmud ya. Saya tidak tahu Ya, apakah itulah yang menginspirasi Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, kan kabarnya yang beri nama itu kan kakeknya ya, Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib. Eh, karena mungkin sejarah penghancuran Ka'bah itu sangat berbekas dalam tradisi Arab gitu, atau dalam asatir atau dongeng-dongeng atau bukan dongeng ya, cerita-cerita orang Arab, maka terinspirasi barangkali ini semacam apa saja, semacam dugaan saja ini. Mungkin kakek Rasulullah itu mengambil pecahan kata dari Mahmud itu barangkali. Pecahan kata dari Muhammad itu untuk menamakan anaknya, cucunya dengan Muhammad. Meskipun ada yang mengatakan ismu Ahmad ya, namanya adalah Ahmad. Jadi masih ada hubungannya itu. Jadi berbekas sekali dengan eh, Nabi itu. Berbekas sejarah itu memberi bekas kepada kehidupan Nabi atau setidaknya pada ukuran nama, naming atau penamaan Rasulullah SAW. Baik, ada yang bisa dikomentari, Ustaz? saya nggak tahu dengan sejarah itu. Cuma kan memang dalam kitab-kitab yang saya baca tadi itu memang agak gajah yang ditunggangi Abraha itu namanya Mahmud gitu. Luar biasa. Sementara dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika
Abdul Muthalib memberi nama Ahmad itu belum ada nama itu digunakan sebelum nama Nabi gitu. Nah, kalau pendapat itu diterima, akan bertolak belakang dengan riwayat lain yang mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu informasi kehadiran Nabi kan sudah ada, termasuk Ya, dengan sudah ada. Ya. dengan namanya gitu. Kan saya lupa dalam surat apa yang ada ismu Ahmad itu, surat As-Saf, surat apa itu? Sudah ada gambaran nama gitu. Nah, apakah Abdul Muthalib terinspirasi dengan nama gajah itu diberikan kepada nama cucunya? Nih menarik juga sepertinya untuk kita bahas lebih lanjut. Dalam kitab Al-Ansab, kalau tidak salah itu, Tengku, ada dalam kitab Al-Ansab yang ditulis oleh As-Sam'ani, itu disebutkan nama-nama orang yang pernah diberi nama Muhammad di masa jahiliyah. Jadi disebutnya begini, Al-Muhammadun fil jahiliyah. Nah, Jadi nama Muhammad itu ya, kalau kita baca kitab Ansab ini, maka tentu saja Muhammad atau Rasulullah bukanlah pemilik nama pertama untuk Muhammad, itu Ahmad. Tapi sudah ada beberapa orang yang sudah diberi nama dengan Muhammad di masa Arab kuno ya atau di masa jahiliyah. Ya itu mungkin masukan saja barangkali. Ustaz Fadila ada komentar silahkan. Kayaknya sudah mengaktifkan suaranya nih. Silakan Ustaz Fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini benar tawaduk sekali pemateri kita ini. Menarik ya, bahas tentang kita ada alfil dan bagian fikir. Tapi saya tidak lebih jauh. Mungkin banyaklah ahli-ahli tafsir atau ahli-ahli kita dalam makna yang disebut. Cuman ada sedikit pencatatan. Kalau apa benar nggak gitu? Kenapa sejarah ini tidak pernah diungkap dan jarang sekali dari kita atau dari orang-orang ada ya, yang itu hanya diketahui hanya orang-orang sekitar Makkah aja gitu. Bahkan yang di atas tidak terlalu. Saya menarik gitu bahwa kenapa sejarah itu tidak terungkap. Kita mengetahui kekuasaan terbesar di waktu itu adalah Persia dan Romawi. Atau juga ada sejarah ya. Adapun Jazirah Arab, baik yang kita lihat itu Saudi sekarang gitu ya, atau Hijaz yang setelah Islam, atau masa sekarang ini yang baik di Yaman atau Makkah, itu gelap. Mereka tidak mempunyai sejarah, mereka tidak dikenal, bukan mempunyai sejarah. Jadi cerita Al-Fil ini hanyalah cerita dari orang-orang yang ada di sekitar situ, di Makkah, dan ya, termasuk dari kita yang dari kitasan kalau. Jadi begitu sejarah kemungkinan kenapa Israel tidak ekspos gitu, baik dalam apa? Karena ya kita tahu apa agama-agama itu tidak masuk ke daerah situ. Yang ada hanya di sekitaran paling Mesir, Turki, terus naik ke daerah Israel, Babilonia, Irak, Syam. Sedangkan daerah yang kecil itu, Makkah, Madinah, masuk di situ Riyadh dan di bawahnya Yaman, gelap. Jadi disitulah mungkin sejarahnya. Dan saya mau bertanya, apakah benar kenapa seperti itu? Begitu, teman-teman. Baik, terima kasih Ustaz Fadilah. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Tengku silakan.
Suara Ustaz Fadila tuh kurang keras itu. Saya Tadi ya. kalau tidak salah beliau mengatakan begini, kenapa itu tidak terekspos? Karena memang wilayah itu tidak masuk dalam kawasan apa ya, kerajaan atau peradaban besar gitu. Jadi daerah itu sangat kecil gitu, jadi tidak ada istilahnya tidak ada media untuk menyebarkan cerita tentang itu gitu, keluar gitu. Itu yang tidak salah tadi, kalau tidak salah tadi apanya. Jadi belum mempertanyakan kembali apakah memang seperti itu. Cerita tentang Ashabul Fil ini tidak terekspos karena wilayah itu bukan wilayah kekuasaan dua kerajaan besar saat itu ya. Dua kerajaan besar saat itu. Ya, kerajaan mungkin kerajaan Persia ya. Kerajaan Parsi dan kerajaan apa? Itu lagi Yunani ya. Romawi. Romawi ya, Romawi dan kerajaan Parsi. Bagaimana pendapat Tengku dengan pendapat apa dengan argumen seperti itu? Kenapa? Karena alasannya tidak terekspos itu gitu. Saya agak sulit menerimanya gitu. Kenapa? Karena hampir semua sejarah yang berkaitan dengan kelahiran Rasul itu direkam sejarah. Kenapa kok peristiwa pasukan bergajah yang rentang waktunya itu kalau dalam tafsir Kemenak itu kan seperti yang saya tampilkan tadi itu hanya berkisar 2 bulan, tak lebih dari 2 bulan sebelum itu. Jadi kan rentang waktunya cukup pendek. Kenapa itu tidak direkam sejarah gitu? Sementara kalau dalam buku sejarah yang lain ini mohon maaf ya agak porno sedikit gitu. Bahwa Siti Aminah itu bercerita begini bahwa ketika dia melahirkan bayi itu ada cahaya yang keluar dari kemaluannya dan itu menyinari sekian banyak daerah itu. Sampai di situ sampai terekam. Padahal masa hidup Siti Aminah itu dengan hidup Rasul kan sebentar itu. Siti Aminah tidak lama setelah itu meninggal kan. Tapi kejadian yang terjadi sekitar kelahiran Rasul itu direkam. Termasuk padamnya api, kemudian runtuhnya beberapa bangunan gereja pada saat Rasul lahir. Itu kok bisa direkam sejarah? Kenapa kok dengan peristiwa Taran Ababil ini yang jelas-jelas diabadikan Al-Quran, kok bisa lenyap begitu saja gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi tugas selanjutnya. Saya lihat di Lajnah Pentasian Musa Al-Quran itu, mereka itu bisa terjun langsung ke lokasi. Kayak kemarin itu pada pembuatan film dokumenternya, memang pergi ke gua Ashabul Kahfi itu melacak itu. Di mana guanya, bagaimana posisinya. Ini kan pantas juga ada penelitian ke sana gitu. Pergi ke Mekah itu kan cari di mana lokasi tentara Abraha itu binasa gitu. Saya kan cuma sedikit heran kenapa kok peristiwa yang begitu besar begitu lenyap begitu saja di masyarakat gitu. Terlepaslah masyarakat Arab itu tidak masuk radar peradaban waktu itu, tapi itu kan sulit kita terima gitu. Kenapa kok yang lain-lain bisa direkam sejarah dengan rinci tentang siapa ibu susunya gitu kan? Mengenai proses mendapatkan ibu susu bagi Nabi Muhammad itu semua direkam. Kenapa kok tentara bergajah yang menghancurkan sekian banyak umat manusia kok bisa hilang? Atau jangan-jangan gitu. Jangan-jangan kehancuran mereka itu tidak ada yang melihat gitu. Mungkin pasukan bergajah itu berada dalam satu tempat peristirahatan yang jauh dari pemukiman penduduk. Jadi ketika Taran Ababil itu datang, tidak ada satupun yang melihat. Maka ulama tentu menafsirkan sesuai dengan teks saja gitu. Taran Ababil ya diterjemahkan dengan burung yang membawa batu, selesai sudah gitu. Saya kira bisa kejadiannya seperti itu kalau kita berusaha mereka-reka sejarah gitu. Karena kalau seandainya itu dilihat oleh masyarakat, mustahil rasanya cerita itu begitu cepat hilangnya gitu. Saya kira seperti itu. Ya, menimbulkan pertanyaan besar ini ya. Bincang-bincang kita kali ini ya. Izin nyambung, Ustaz. Oh, silakan.
Barusan saya coba buka-buka artikel gitu kan. Sepertinya penjelasan kita di awal soal disampaikan Ustadz Jufri tentang pengertiannya itu lebih Thailand ababil itu mendekati cacar itu juga dikembangkan oleh sejarawan di luar Islam gitu kan. Seperti ini dikatakan ada seorang peneliti Muhammad Asad, jurnalis kelahiran Ukraina ya katanya, dalam The Message of the Quran, buku tafsir terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, katanya batu sijil yang dalam surah Al-Fil itu bukan benar-benar batu yang panas katanya. Ia merupakan alegori. Alegori itu apa ya? Alegori dari epidemi yang sangat mendadak yang ditimpakan Tuhan kepada Abraha dan pasukannya. Seturut pelacakan Asad dari sumber-sumber tradisional Islam itu tuh adalah epidemi itu adalah wabah cacar. Pendapat Asad ini diperkuat 3 ilmuwan sejarah epidemiologi, John Esmar, Elias J. Hubbard, dan John T. Cathy dalam makalah bertajuk The Year of the Elephant tahun 2015. Mereka menganalisa ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dalam surah Al-Fil itu yang mengisahkan burung-burung yang membawa batu panas itu menyebabkan orang-orang seperti daun-daun yang dimakan ulat itu adalah semacam epidemiologi karena secara katanya berlandaskan asal zoonosis atau distribusi geografis dan presentasi klinis, catatan-catatan sejarah yang berserakan, jenis cacar itu yang menyerang Abraha itu disebut variola major yang sangat berbahaya dan mematikan di tahun-tahun itu. Dan wabah itu beberapa tahun selanjutnya menyerang juga wilayah pesisir Mediterania dan Afrika Utara. Jadi bisa jadi aja seperti yang tadi disampaikan Pak Jupri, memang waktunya 2 bulan tadi ya. Karena mereka terkena semacam virus gitu, jadi isolasi lah ibaratnya seperti kita ya. Ini kita berandai-andai aja ini kan. Bisa jadi mereka mengisolasi diri atau memang orang-orang menjauhi sehingga catatan-catatan sejarah saya itu tidak ada, bahkan orang-orang luar yang mungkin juga punya asal apa istilahnya tuh sumber ini juga dari luar pun tidak jumpa sumbernya gitu. Nah, jadi kira-kira mungkin dari pendapat orang luar yang kita juga bisa ambil ini bisa menjelaskan kenapa sebegitu misterinya catatan sejarah waktu itu. Itu Mas Ustadz. Dari yang sampaikan Pak Sogi tadi nampaknya ya berarti ini memang diekspos ya, artinya dijelaskan oleh para ahli ya tentang keberadaan Betul. Abraha secara Dan medis. ya, betul. Gimana? Silakan. Ya dan bahkan orang-orang itu pun juga mendapatkan sumber paling tua itu juga dari Ibnu Ishaq juga kan. Dari situ juga dapat sumber paling tuanya tentang sirah nabawiyah itu, tentang surah Al-Fil itu juga yang paling tua, tidak ada sumber-sumber yang lain. Nah, cuma kan mereka punya catatan tentang kisah epidemiologi itu di daerah-daerah sekitaran itu di tahun-tahun itu, ya bisa jadi memang karena wabah cacar itu tadi. Ya, ini betul-betul ini banyak masukan dan pencerahan ini malam ini. Ada komentar Tengku? Silahkan. Enggak, cukup. Oh ya, jadi ternyata para ahli Barat ya atau kaum pakar Islamis yang lainnya itu mencoba menjelaskan bahwa memang ada ada kisah ya, ada kisah epidemiologi yang ada di situ ya tentang penyakit cacar begitu, sehingga itulah yang. Tapi begini,
kita kan membaca Quran itu kan diikuti dengan keimanan, ya, diikuti dengan keimanan. Sementara mungkin pakar Barat atau kaum Islamis itu membaca Quran ya dia membaca kitab mungkin membaca kitab sejarah. Jadi menerjemahkannya pun, menafsirkannya pun itu tentu tidak terlepas dari sejarah. Kalau kita masih menafsirkan Quran, atau memahami Quran itu dengan ada rasa keimanan gitu. Nah, ketika memahami surah Al-Fil ini, bagaimana kita bubuhkan keimanan itu ketika menafsirkan atau membaca ayat dengan menunjukkan kekaguman kita dengan peristiwa yang luar biasa ini, yang mengiringi kelahiran Nabi ini. Jadi mungkin banyaklah tafsir-tafsir yang luar biasa tadi, yang fantastik tadi ya, fantastik plus misterius tadi. Ada yang dari neraka, dari burung-burung sebagainya, dari virus sebagainya. Jadi itulah perbedaan kita dengan kaum Barat atau para ahli Barat itu membaca Quran. Kalau kita membaca Quran, menafsirkan Quran itu dengan keimanan, ada perasaan membaca Quran itu dengan ada unsur i'jaz di dalamnya. Ada unsur i'jaz. Tapi kalau kaum Barat itu kan ya membaca Quran, membaca sejarah, membaca fakta gitu, membaca teks gitu. Sama seperti teks biasa. Saya kira itu yang dapat kita diskusikan, bincang-bincangkan pada malam ini. Sedikit Ustaz, Ya, silakan, silakan. saya makin ini nih ingat minggu lalu kita berbincang dengan Ustaz Irhas itu soal kenapa kok enggak soal Ummi ya, Nabi Oh soal ya. Ummi kemudian tidak dapat istilahnya tersentuh dari luar. Apa mungkin ini juga pengaruh itu karena kondisi Arab saat itu katakanlah banyak wabak Social dan segala distance. macam. Ya. Betul. Ya. Tentu secara ini bisa ini salah satu ya seperti yang Ustaz sampaikan itu salah satu cara dari Allah SWT untuk menjaga memang kelahirannya itu memang murni dari hal-hal yang kita istilahnya minggu kemarin itu tersentuh dari apa ya, saya Ya, lupa ya. tidak punya akses membaca kitab suci ya. Ah, ya, bisa jadi begitu. Ya, tapi kalau kita lihat Muhammad itu orang yang sangat low profile ya. Artinya dia karena dia pedagang, jadi dia berbaur dengan berbagai macam orang. Nah, tapi mungkin terkait dengan perdagangan saja, bisnis saja, tidak ada cerita-cerita. Biasanya kan begitu ya. Orang yang berdagang itu kan ada cerita lain di situ. Ketika kita berbisnis dengan orang lain kan ada cerita-cerita sampirannya, ada cerita-cerita pendampingnya. Jadi mungkin saja Nabi pernahlah berinteraksi dengan orang yang beragama, ahli kitab bahasanya, tetapi mungkin tidak ada cerita tentang isi kitab mereka, tidak ada cerita tentang ajaran agama mereka. Jadi mungkin Nabi tidak punya akses terhadap ajaran-ajaran selain ajaran Islam itu. Baik, sekarang sudah hampir jam 10 kurang seperempat ini. Silahkan mungkin terakhir dari Tengku Jupri menyampaikan sedikit saja mungkin closing statement-nya dari apa yang sudah kita bahas pada tema ini yaitu Maulid Nabi dalam tafsiran surah Al-Fil. Silakan Tengku. Baik, sebenarnya kita harus mau menerima pendapat-pendapat yang mungkin kesannya sedikit aneh atau nakal karena kalau kita tidak mau mendalami lebih lanjut, tentu kita akan menjadi orang yang miskin dengan wawasan. Karena kami di PTK itu kami disibukkan dengan dosen dengan berbagai tipe. Ada yang tipe selapinya, ada yang jilnya, ada yang isengnya segala macam itu kan. Jadi tidak lurus-lurus saja gitu. Dan itu menarik gitu. Itu akan menjadi menarik. Sama dengan misalnya tentang kalau kita ingin mengkaji tafsir ilmiah tentang Maryam misalnya kan, selama ini yang kita pahami Maryam itu adalah wanita yang suci. Suci yang dimaksud itu adalah wanita yang tidak pernah haid. Karena wanita yang tidak pernah haid itu dia tidak bisa hamil. Kenapa kok tiba-tiba Maryam yang selama ini tidak haid lalu tiba-tiba bisa hamil gitu. Itu kan juga perlu kajian yang lain gitu. Jadi mengkaji Al-Quran dengan berbagai sisi itu akan menjadi menarik dan asik dan kembali ke masing-masing kita milih yang mana gitu. Itu kembali kepada kita. Yang jelas jangan pernah
merasa apa gitu kan alergi untuk menerima wawasan-wawasan yang lain. Saya juga tadi agak terkejut ketika membaca penafsiran Al-Fil ini, termasuk yang mengatakan Abdul itu lahir dan dibesarkan oleh kaum rasional. Jadi pemikiran Abdul itu akan sedikit liar, berbeda dengan Said Kutub. Said Kutub itu kan pentolan Ikhwan As-Safa gitu kan. Ikhwan As-Safa itu ya orang yang berpikir lurus-lurus gitu kan. Itu kan jadi menarik gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan kita semua, termasuk saya. Saya banyak juga dapat ilmu dari diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Demikian warahmatullahi tadi closing statement dari Tengku Dr. Jupri Hasani, STHIMA, dan sekaligus mengakhiri bincang-bincang silaturahmi kita pada malam ini. Saya di sini juga tak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadirannya, ikut nimbrungnya dokter ini ya, calon dokter Ustadz Fadilah. Ustadz Fadilah, Ya, ada sama juga Ustaz. Alhamdulillah. ada Arsyada, juga ada Habib Mustafa, dan juga tentu saja Pak Syauki Nursam, tadi ada juga Ibu Jani Arni, dan juga ada Muhammad Yahya tadi ya. Kita berharap apa yang disampaikan pada pertemuan ini membawa berkah dan manfaat kepada kita, dan manfaat itu mungkin kita dapat Amin. menambah keimanan kita kepada Al-Quran, menambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah majelis kita ini majelis ilmu, yang majelis yang dinaungi oleh para malaikat, dan para orang yang berada di bawah naungan malaikat itu senantiasa dalam keadaan senang, bahagia, dalam keadaan damai, dan ditimpakan kesejukan, merasakan kesejukan. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Jupri Hasani sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan kita. Kita tutup sama-sama majelis kita ini dengan sama-sama membacakan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Ustaz. Ya.